Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 6 Juli 2025, hari Minggu biasa ke-14. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12. Lanjutkan 17 sampai 20. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau bekal, atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Saudara-saudariku terkasih, Injil hari ini bicara tentang Yesus menunjuk dan mengutus 70 murid, mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Mereka diutus berdua-dua, tidak sendirian, tapi berdua-dua. Injil memberikan gambaran pada kita bahwa panggilan itu adalah melulu kehendak Allah. Panggilan terjadi karena Allah yang menghendakinya. Ia yang memilih dan mengutus setiap orang untuk ambil bagian dalam karya pelayanannya. Saat Allah memilih 70 murid dan mengutus mereka pergi berdua-dua, para murid mentaati perutusan itu. Mereka tidak bertanya, "Saya dengan siapa?" Atau mengatakan, "Saya tidak suka dengan orang ini atau itu." Atau, "Saya lebih cocok dengan ini dan itu." Atau, "Ke tempat mana saya diutus?" Tapi mereka pergi sesuai yang dikehendaki Allah. Mereka menjalani panggilan dan perutusan itu sesuai rencana dan kehendak Allah. Bukan rencana mereka sendiri, tapi rencana Allah. Saudara-saudariku terkasih, panggilan yang untuk melayani Tuhan adalah anugerah dari Allah bagi kita. Allah yang merencanakan semuanya. Karena itu setiap kita yang dipanggil dalam pelayanan hendaknya memiliki sikap siap sedia. Sikap rela tanpa paksaan. Panggilan melayani Tuhan menuntut kesediaan diri
untuk melayani seturut kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri. Bagi saya sebagai imam, juga rekan-rekan imam, biarawan-biarawati, kisah Injil hari ini adalah sapaan yang sangat menguatkan. Panggilan kita adalah kehendak Tuhan pada diri kita, bukan kehendak kita, bukan kemauan kita sendiri. Karena kita dipanggil oleh Tuhan, maka tugas kita adalah menjalani misi Tuhan, bukan misi kita. Saudara-saudariku terkasih, pada bagian akhir Injil diceritakan suasana hati para murid setelah menjalani tugas perutusan Yesus. Mereka bersuka cita, mereka bangga akan keberhasilan perutusan mereka. Rupanya mereka agak sombong akan keberhasilan mereka itu. Mereka mengatakan kepada Yesus, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Tapi Yesus mengingatkan mereka, namun demikian janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena nama-Mu tercatat di surga. Tanggapan Yesus ini penting untuk kita semua. Yesus mengingatkan para murid untuk tidak bermegah diri akan keberhasilan dan kemampuan mereka. Sebab itu semua terjadi karena kuasa Tuhan lewat mereka. Bukan karena kuasa mereka, tapi kuasa Tuhan yang terjadi lewat para murid. Pesan untuk kita hari ini, jadilah pribadi yang rendah hati dan penuh syukur. Rendah hati karena apa yang terjadi bukan karena kemampuan kita, tapi karena kuasa Tuhan yang terjadi. Syukur karena Allah mempercayakan kita untuk menjadi perpanjangan tangannya bagi banyak orang. Mengapa kita perlu lebih rendah hati dan bersyukur? Karena tanpa kita sadari, kita merasa kesuksesan, keberhasilan kita meluluh karena kemampuan, usaha dan kerja keras kita. Ini semua terjadi karena aku. Akibatnya banyaknya melupakan peran Tuhan dalam semua keberhasilan itu. Dan cenderung lebih sombong, menganggap diri bisa. Sabda Tuhan hari ini hendaknya menjadi pencerahan bagi kita. Agar kita selalu sadar bahwa semua yang terjadi dalam diri kita, keberhasilan kita, sukacita kita, semua adalah pemberian dari Allah. Jadilah pribadi yang rendah hati dan siap menjalani perutusan Tuhan untuk kita masing-masing. Apapun tugas Tuhan, pasti indah. Yang penting terbuka hati untuk Tuhan, biarkanlah Ia yang bekerja untuk kita, menuntun dan mendampingi kita. Dan tentu berkat itu akan mengalir untuk banyak orang lewat sikap dan cara hidup serta pelayanan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.